Namaste, hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Ama Kaliganga channel. Don't forget subscribe, share, comment, and like. Oke, hari ini kita punya topik yang cukup menarik, yaitu tentang trauma. Pertama di sini Ama akan menjelaskan apa itu trauma. Trauma adalah suatu kejadian yang mengerikan atau menakutkan yang membuat kita stres, depresi, cemas, dan kemudian trauma itu akan mengakibatkan kita menjadi tidak nyaman untuk kedepannya. Jadi kita selalu ketakutan untuk sesuatu. Ama memberikan contohnya dulu ya. Misalkan Anda pernah mengalami kecelakaan lalu lintas contohnya. Dan mungkin untuk kedepannya Anda akan merasa takut untuk naik motor atau naik ke mobil, apapun itu, karena Anda sudah pernah mengalami. Apalagi kalau kecelakaan lalu lintas itu agak parah. Bahkan tidak parah pun orang mengalami trauma seperti itu. Kemudian trauma juga bisa terjadi dengan masa lampau yang tidak bahagia atau masa lampau yang menyedihkan. Seumpama mungkin Anda mempunyai masalah ketika masih kecil, orang tua itu terlalu keras, terlalu strict, bahkan sering main tangan. Sehingga untuk kedepannya mungkin kita tidak bisa kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang positif contohnya. Hal-hal positif seperti apa? Kita tidak ingin berumah tangga, kemudian kita juga merasa ketakutan bahwa suatu hari kelak kalau kita punya anak, kita akan bertindak sama dengan orang tua kita. Demikian juga ketika terjadi KDRT atau masalah di dalam rumah tangga, misalnya kita mempunyai seorang suami yang kasar atau seorang istri yang berselingkuh, sehingga ketika terjadi perceraian, kita tidak ingin memulai rumah tangga yang baru. Yang lebih parah lagi, kita tidak mengalami hal seperti itu, tapi mungkin ada keluarga kita yang mengalami hal seperti itu, atau mungkin ada tetangga, sahabat yang mengalami. Kita juga ketakutan untuk memulai suatu rumah tangga, sehingga di dalam benak, di dalam otak kita terpikir bahwa kita akan mengalami hal negatif yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang ini, atau seperti masa lampau kita. Nah, di sini yang menjadi masalah untuk masa depan kita, karena kita menjadi sangat tidak nyaman. Demikian juga ada orang misalnya yang lebih parah lagi, ada trauma yang memang pernah kita alami, tapi ada trauma yang dialami oleh orang lain dan kita sudah ketakutan duluan. Contoh satu lagi Ama berikan, misalkan di suatu negara terjadi banjir bandang. Nah, kemudian kita di sini mungkin kita dikasih warning sama BMKG, kita harus berhati-hati, waspada, karena bisa saja setiap saat terjadi bencana belum terjadi dan mungkin belum tentu harus terjadi, karena ramalan itu adalah untuk kita waspada, bukan untuk menakut-nakuti ya. Waspada, bagaimana kalau itu terjadi, kita harus mengambil langkah apa. Tapi ternyata kita udah ketakutan duluan, baru hujan rintik-rintik kita sudah gemeteran, dan berarti itu membuat diri kita tidak nyaman. Dengan terjadinya trauma seperti ini, you tahu apa yang bisa terjadi pada diri Anda sendiri. Ini bisa mengakibatkan gangguan mental dan gangguan fisik. Gangguan mental yaitu selalu merasa cemas, selalu ketakutan, setiap saat ketakutan sehingga tidak bisa beraktivitas. Takut naik pesawat, berarti tidak bisa naik pesawat. Takut sama bencana di kapal atau di mobil, kita tidak bisa memakai kendaraan, berarti kita terganggu aktivitas kita, berarti kita nggak bisa beraktivitas. Bagaimana you sekarang mau beraktivitas, apalagi zaman sekarang kita pasti harus memakai kendaraan. Kemudian satu lagi, secara fisik, ketika kita merasa cemas, otomatis jantung berdebar keras, darah kita atau tensi kita naik, dan itu bisa mengakibatkan hal fatal. Bisa saja cuma karena hujan turun, tiba-tiba Anda mendapatkan serangan jantung, baru mendengar petir udah ketakutan. Nah, berarti semua ini harus kita hindari atau kita lawan.
kita lawan dari diri kita sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membantu selain diri kita sendiri, atau mungkin seorang psikolog kalau sudah terlalu parah. Tapi sebelum kita sebelum berobat misalnya, kemudian kita memakai obat-obat penenang, kita harus mencoba, tidak ada salahnya mencoba bagaimana mengatasi trauma yang ada di dalam diri kita ini, ya. Berarti kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus merubah mindset kita atau pola pikir. Kenapa trauma ini bisa terjadi? Karena kita merekam kejadian masa lampau di dalam otak kita, dan kita selalu terkenang dengan masa lampau itu. Kita selalu ketakutan, kita selalu khawatir. Nah, berarti kita harus membuang pikiran seperti itu. Bagaimana caranya kita membuang? Oke, Ama kasih tips. Mungkin untuk yang akan datang Ama akan kasih meditasinya. Tapi pertama Ama kasih tips. Kita merubah pola pikir. Karena apa? Berpikiran yang negatif itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena alam semesta itu akan merekam pikiran negatif itu, dan itu bisa terjadi berulang-ulang. Kenapa kita sering mendengar ada orang yang menikah berkali-kali tapi pasangannya berselingkuh, atau berpacaran berkali-kali tapi mereka berakhir dengan putus? Why that things can happen to you? Because of your mind. Ya. Ama selalu mengatakan, don't give space for negative mind. Negative thinking. Don't give space for negative thinking. Why? Karena kalau kita memberikan sedikit celah di pikiran kita untuk menjadi negatif, itu akan menjadi doa, dan itu akan menarik ke diri kita, dan kita selalu akan mendapatkan hal yang negatif kembali, negatif lagi dan negatif lagi. Berarti kita harus merubah pola pikir kita. Jadi kalau selama ini kita takut naik mobil, mungkin karena takut kecelakaan, coba kita rubah pola pikir. Kita mulai menikmati, kita mulai merasakan bahwa naik mobil itu sangat indah. Kita duduk di dalam mobil, kemudian kita melihat pemandangan di luar, betapa indahnya pemandangan di luar, ya. Betapa kita bisa menikmati, ya, menikmati. Mungkin kalau kita berjalan di malam hari, naik mobil di malam hari, kita lihat lampu-lampu yang berwarna-warni. Kalau di siang hari kita bisa melihat pohon-pohon yang hijau, gedung-gedung yang tinggi, itu luar biasa, bukan? Demikian juga kalau kita naik pesawat, kita bisa merasakan, wah, kita ini benar-benar anugerah lahir di zaman ada pesawat. Coba bayangkan orang yang lahir di zaman belum ada pesawat. Dia selalu bilang, aku ingin terbang seperti seekor burung. Sekarang kita tidak perlu menjadi burung atau bermimpi terbang, kita bisa terbang. Coba kita nikmati naik pesawat, kita coba lihat ke samping kanan, misalnya di situ ada jendela, kemudian kita lihat awan-awan, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kita naik pesawat. Oke, kita rubah pola pikir kita. Demikian juga kalau kita takut untuk kita berumah tangga, atau takut untuk punya pasangan lagi, coba kita nonton film-film yang romantis dan coba rasakan betapa indahnya kalau kita punya pasangan, betapa bahagianya, betapa romantisnya kalau kita punya seseorang. Coba yuk bayangkan seperti itu. Benar-benar ada seorang pangeran di sampingmu. Oke? Mungkin yuk bisa jadi Snow White atau putri salju bersama pangeran, atau menjadi seorang Cinderella, ya. Coba yuk bayangkan seperti itu, dan sedikit demi sedikit perasaan ketakutan itu otomatis akan pudar sampai hilang, asal kita setiap hari merubah pola pikir kita. Jadi kita selalu jangan nonton berita-berita atau mungkin hal-hal yang menegangkan. Kalau kita nonton yang rileks, yang santai, ya, misalnya yuk takut berumah tangga, yuk nonton film-film romantis yang berakhir happy ending. Atau kalau you takut misalnya naik mobil, coba you lihat pemandangan-pemandangan, dan bayangkan kalau you naik mobil betapa indahnya bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Jadi kita nggak usah ketakutan pada apa yang pernah terjadi, karena semua orang pasti mengalami hal-hal yang buruk, dan hal yang buruk itu akan menjadi hikmah. Biarkan hal-hal yang buruk itu menjadi hikmah untuk kita, tidak menjadi masalah untuk kita, tetapi menjadi hikmah untuk kita supaya lebih berhati-hati. Karena ingat,
Tidak ada kegagalan. Sebenarnya kegagalan itu tidak ada, cuma ada pembelajaran. Oke? Di sini Ama sudah menjelaskan bagaimana kita melakukan terapi untuk trauma kita, ya. Terapi untuk pikiran kita, merubah pola pikir kita. Dan untuk video yang akan datang, Ama akan memberikan khusus meditasi untuk menghilangkan atau mengatasi trauma kita. Mudah-mudahan apa yang Ama berikan hari ini untuk kalian semua bermanfaat. Dan thank you for watching. Namaste with my divine love.